Ya, kalau kita bicara traffic, kita bicara gimana cara bikin toko tuh rame. Ya, salah satunya bakar ban. Ya, kita bakar ban depan toko rame, orang datang. Halo Om Botakers, kembali lagi dengan Om Botak di channel Cerita Om Botak yang kalian tunggu-tunggu. Episode terbaru kali ini kita akan bahas soal cara beriklan step by step di Tokopedia ya. Kalau kita bilang Tokopedia, kita harusnya pakai nadanya ya, di Tokopedia. Nah, itu maksudnya. Buat kalian yang pertama kali join di channel ini ya, kalian baru kenal ya, tak kenal maka tak sayang ya, bantu kita subscribe di channel ini Cerita Om Botak, karena kita akan kasih tips dan trik bagaimana caranya Om Botak bisa bantu Om Botakers ya untuk jualan di marketplace. Oke, langsung aja kita akan bahas mengenai iklan di Tokopedia. Nah, kenapa kita harus beriklan? Nah, ini mindset beriklan sekali lagi sebelum kita praktek ya. Nah, iklan itu adalah untuk membantu menaikkan traffic kita di toko kita di Tokopedia ya. Nah, iklan itu membantu menaikkan traffic ya, bukan sales ya. Jadi traffic dan sales ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, kalau kita bicara traffic, kita bicara kalau di toko fisik ya, orang rame datang. Ya. Rame. Gimana cara bikin toko tuh rame? Ya, salah satunya bakar ban. Kita bakar ban depan toko rame, orang datang. Ya, tapi apakah dengan kita bakar ban di depan toko itu membuat sales kita menjadi naik, ya kan? Bisa iya, bisa enggak, ya. Bisa iya gimana? Kalau ternyata kita adalah toko ban, ya. Kita bakar ban, kita demo. Nih lihat nih, bannya dibakar, ya. Dia setelah dibakar pun masih perfect, ya. Semuanya warna ketebalan dan ininya semuanya masih bagus ya. Ayo, kita lagi promo saat ini, beli 1 gratis 4 ya. Rame tokonya ya, karena trafficnya pas yang datang, dan ternyata yang datang itu memang yang naik mobil semuanya. Jadi ban yang kita jual tuh karena ban mobil, rame ya. Nah, jadi ini adalah strategi mendatangkan traffic yang bagus ya. Traffic yang datang rame, ada salesnya juga terkonversi dengan baik ya. Tapi kalau kita bakar ban ya, ternyata cuma bakar doang, bannya rame, habis setelah bannya padam, apinya padam, semua orang bubar lagi dan nggak menjadi sales, itu namanya trafficnya rame, konversi zero ya. 0, nggak ada salesnya. Nah, bagaimana kita melakukan cara untuk konversi ini adalah hal yang sangat krusial, sangat penting dalam kita melakukan strategi bakar ban ya. Nah, bakar ban ini kalau di Tokopedia namanya top ads ya. Kenapa? Karena top ads ini perlu modal. Modalnya apa? Perlu ada bensinnya ya, untuk kita bakar itu perlu ada bensin. Bensin pakai modal nggak ya? Modal. Beli bensin kan mahal ya. Beli bensin mau berapa liter istilahnya kita sekarang. Nah, kenapa juga teman-teman itu kalau berjualan nggak bisa organik aja ya? Kenapa harus bakar-bakaran ban kita? Kenapa harus dikasih bensin? Karena sekarang yang jualan banyak, bukan banyak lagi tapi banyak ya. Ada 10 juta seller menurut informasi terakhir ya, yang di Tokopedia 10 juta. Kalau kalian jualan apapun juga sekarang ya, saya jamin kalian bukan pertama kali yang jualan di Tokopedia ya. Bukan pertama kali, karena yang jualan mungkin banyak banget ya, puluhan ribu barang sejenis yang ditawarkan ya. Kalau memang kalian berasa ini belum pernah ada, cek dulu ya, kemungkinan sudah ada yang jual. Nah, dengan segitu banyak seller, bagaimana cara kita muncul di halaman pertama? Karena itu kan semuanya maunya di halaman pertama. Orang klik kata kuncinya, produk kita langsung muncul, set ya, orang langsung klik, 3 detik jatuh cinta, langsung beli ya. Ada orang klik, beli, kitanya profit di sana. Bagaimana caranya?
Zaman dulu ya, waktu Om pertama kali jualan Tokopedia, ada namanya fitur Ding It, atau kalau di Shopee namanya naikkan produk, atau kalau di Bukalapak namanya push ya. Beda-beda setiap tempat, tapi itu adalah menaikkan produk dari misalnya sekarang di halaman ke-10. Begitu dipencet ding, dia langsung muncul di halaman pertama. Tapi Tokopedia sudah menghapus fitur itu, jadi sekarang nggak ada cara gratis untuk menaikkan produk kita di Tokopedia. Ya, satu-satunya cara adalah bayar, adalah beli bensinnya. Nah, beli bensinnya ini dengan menggunakan fitur Top Ads ya. Ya, memang banyak cara lain yang bisa kita lakukan. Misalnya kita bisa share di sosial media, kita bisa melakukan post ke follower kita di Tokopedia ya. Kita juga bisa menggunakan riset produk yang bagus, sehingga produk yang kita jual memang yang lagi dicari sama orang. Jadi produk kita juga cepat lakunya ya. Kasih kata kunci yang memang unik sehingga produk kita itu mudah ditemukan. Ya, itu adalah cara-cara organik. Atau kita bisa menjual barang dengan harga termurah di Tokopedia sehingga barang kita juga laku. Tapi cara-cara organik itu apakah mudah? Ya, tidak juga. Apalagi hanya dengan strategi harga saja. Karena kalau kita jualan dan memang strateginya hanya harga, itu adalah strategi yang tidak long lasting ya, tidak bisa dipertahankan dalam waktu yang lama. Kalau ada orang yang lebih gila yang masuk langsung kasih harga yang lebih murah, itu strateginya dapat dipatahkan dengan segitu mudah. Nah, makanya hari ini kita akan coba ya, step by stepnya beriklan langsung menuju ke laptop. Oke. Nah, iklan produk sendiri atau Top Ads ya, Tokopedia Ads ada di bagian iklan dan promosi. Kita klik di sini. Di sini ada beberapa cara untuk beriklan. Ada namanya Top Ads ya, ada namanya Flash Sale ya, ada namanya voucher, ada namanya broadcast chat, ada juga rilisan spesial ya, dan ada namanya toko member. Nah, ada beberapa fitur-fitur yang memang tidak dibuka untuk toko-toko biasa, hanya khusus untuk official store. Misalnya toko member, ini semacam membership yang dimana kalau ada orang yang punya kartu loyalty card ya, ini seperti kita kasih kartu, yang pakai ada kartu ini dapat voucher-voucher khusus. Ya, ini toko member, tapi khusus untuk teman-teman yang official store ya. Kalau rilisan spesial ini kita mau launch produk terbaru, kita bisa coret harganya, tapi juga terbatas ya, nggak bisa harga coret seperti 1 bulan, 2 bulan tuh nggak bisa ya, rilisan spesial. Kalau mau bikin harga coret yang permanen, ini khusus untuk official store saja kalau di Tokopedia. Jadi Tokopedia memang fiturnya lebih clean tampilannya. Jadi seller ini memang harus memberikan harga best price mereka ya. Harga coret hanya khusus untuk official store saat ini. Nah, kalau untuk fitur voucher nih seperti biasa, dan broadcast chat juga ini memang bisa untuk semua seller, tapi berbayar karena free limit. Limitnya itu hanya untuk hanya tertentu saja setiap bulannya ya. Jadi kita mengandalkan Top Ads di sini ya, Top Ads. Ya, kita klik Top Ads. Top Ads, aduh susah ngomongnya. Top Ads. Nah ya, coba ngomong ini 10 kali. Top Ads. Ya. Susah ya, sulit ya. Makanya buat teman-teman yang mau mendalami Top Ads ini yang sangat sulit ya, kalian bisa daftar ke kelas ya Om Botak ya, di www.ceritaombotak.com, atau nanti kalau ada kelas baru kita akan pin komen di bawah untuk kelas iklan dari Om Botak, supaya Top Ads yang sulit ini di Topet ya akan menjadi mudah buat kalian, mudah dicerna. Kita memanusiakan bahasa-bahasa yang sulit-sulit nih di sini ya. Oke, pertama yang harus dilakukan adalah tambah kreditnya ya. Kenapa? Kalau kreditnya 0 tentunya kita nggak bisa beriklan. Cara tambah kredit ini mudah. Biasanya kita tinggal klik
klik ya, kita isi misalnya kita mau top up yang paling murah itu 50.000. Nah, ini kita dapat bonus kredit 10% kalau kita isi saldo top ads kita. Jadi buat teman-teman yang power merchant, kalau kita isi kita dapat bonus ya. Semakin gede ngisinya, bonusnya semakin besar ya. Ini enak sekali ya. Tapi kita hari ini top up-nya 50.000 dulu. Kenapa? Karena yang subscribe belum semuanya. Kalau nanti subscribe banyak, kita tingkatin saldonya di sini ya. Ya, 50.000 dulu ya. 50.000 ya, kita 50.000. Nah, ini check out-nya ini bisa pakai saldo ya. Jadi teman-teman, ini bisa pakai saldo. Sebenarnya bisa dibuat auto top up. Ini kebetulan saldonya masih ada. Kita bisa tes di sini. Payment langsung boom ya. Nah, sekarang kita update lagi. Apakah saldo top ads saya sudah masuk di top ad? Ya, nah, sudah bertambah 50.000 ya. Jadi sekarang ada 54.777. Mari kita beriklan. Nah, sampai sini buat teman-teman yang sudah nonton sejauh ini yang belum subscribe ya, buruan subscribe karena abis ini kita akan kasih materi-materi yang makin lama makin daging ya, daging wagyu. Oke ya, kita langsung klik di sebelah sisi kanan. Di sini udah ada grup-grup yang saya sudah buat ya. Tapi untuk video ini kita akan coba buat grup baru ya, grup YouTube Cerita Om Botak ya. Oke, nah di sini biasanya ada produk-produk yang belum diiklankan, tapi karena saya sudah iklankan semua, kita bisa pilih dari sebelah kanan yang sudah diiklankan, nggak apa-apa sama aja. Tapi biasanya itu bisa disortir, di terlaris, di tertinggi, ya terbaru. Kalau ada produk baru ini bisa dipilih ya. Tapi saat ini kita coba pilih, kita mau iklanin tepung ya, tepung terigu teman-teman ya. Di sini kita mau jualan tepung. Nah, di tepung ini kita sudah klik, ada 2 produk di sini ya. Lalu setelah kita memilih produknya, kita harus menentukan biaya iklan. Dari Tokopedia sendiri ada rekomendasi untuk biaya iklan. Untuk tepung ini rekomendasi adalah 400 perak. Ya, 400 perak untuk sekali klik. Nah, tapi bedanya di Tokopedia ini menggunakan algoritma bidding sebenarnya. Jadi ini adalah bidding. Jadi bidding itu kalau kita bid 400, nanti ada yang bid sebelumnya 350, kita akan dicas 351 perak, bukan 400 ya. Jadi ini adalah metode bidding, beda dengan sebelah-sebelah. Misalnya ada yang metode yang kita 400, jadi dipotong 400. Tokopedia nggak, makanya biasanya hasil biddingnya ini nggak pernah genap ya. Biasanya dia agak ganjil-ganjilnya karena dia pakai metode bidding ya. Kita ikutin aja rekomendasinya untuk saat ini. Lalu kita ada nomor 3 ini adalah tambah kata kunci supaya produkmu lebih mudah ditentukan membeli. Nah, untuk kata kunci ini kita ada 2 jenis pencarian, yang satu spesifik, satu lagi luas. Spesifik itu kalau kita bicara mengenai tepung terigu ya. Tepung terigu kalau kita pasang spesifik, maka hanya untuk pembeli yang ketik tepung terigu plek-plek ya. Nah, sama persis, baru muncul. Kalau dia hanya ketika tepung, nggak muncul. Karena kita biddingnya tepung terigu, ya 2 kata. Kalau kita mau ada yang cari tepung terigu segitiga biru, nggak muncul juga. Karena kita biddingnya spesifik tepung terigu. Nah, tapi kalau kita set ya dari tepung terigu ini jadi pencarian luas. Pencarian luas, jadi kalau ada yang ketik tepung, dia muncul. Ada yang ketik terigu, dia muncul. Ada yang ketik tepung terigu segitiga biru, muncul. Ada yang ketik cari tepung terigu 1 kilo, muncul. Ya, ketik tepung terigu termurah, muncul juga. Jadi semuanya itu muncul asalkan ada kata-kata tepung atau kata terigu di sini atau tepung terigu ya. Jadi ini luas sifatnya ya. Biasanya ini tergantung dari strategi kita. Kalau spesifik ini biasanya untuk seller-seller yang memang mau hemat-hemat budgetnya ya. Budgetnya ini biasanya hemat karena mungkin
seller ini marginnya nggak sebegitu besar untuk jualan kategorinya juga mungkin berdarah-darah, mungkin juga karena jualan tepung ya, tepung marginnya nggak bisa tinggi-tinggi ya, beda 500.000 orang udah lari ke toko-toko sebelah ke toko sebelah ya, cek toko sebelah habis itu beda 500 lari ya. Nah jadi kalau memang main di kategori ini, saya sarankan ya mungkin main di spesifik aja, irit-iritin di budgetnya. Nah tapi buat teman-teman yang memang pemilik brand ya, yang memang mau exposure dari pasar, yang mau traffic sebanyak-banyaknya, itu boleh memilih kata kunci luas. Jadi antara spesifik sama luas itu, ini adalah pilihan hidup ya. Apakah hidup Anda ini luas atau spesifik ya? Ya. Dalam satu toko ini bisa dua-duanya. Ada produk-produk yang kita mau luas atau yang spesifik. Misalnya produk yang udah jualannya bagus ya, udah best seller, kita spesifik aja. Karena kita tahu ya ini iklannya nggak usah banyak-banyak, udah cash cow, udah laku terus ya, nggak masalah. Di peringkatnya juga halaman pertama secara organiknya sudah bagus, itu nggak masalah di sini. Nah kalau yang luas mungkin untuk yang produk-produk baru kita, yang baru kita luncurkan, belum ada reviewnya, ini boleh pasang luas karena kita mau traffic banyak-banyaknya supaya cepat dia naiknya ya, supaya cepat. Nah jadi teman-teman ini boleh dicoba, diikuti sesuai rekomendasi ya. Misalnya kita pilih aja di sini sekarang anggaran harian ini tidak dibatasi, membatasi. Kalau tidak dibatasi ini artinya kamu itu sultan ya. Kalau sultan bebas, mau iklan berapa aja, nggak usah batasin ya, karena batasin buat saya jadi gerah ya. Saya mau banyak-banyaknya aja ya, bikin Tokopedia jadi kaya ya, itu boleh, itu silakan ya, tidak dibatasi karena saya percaya juga Om Botakers di sini semuanya sultan ya. Jadi pilih aja yang tidak dibatasi, tapi kalau Om Botak saya batasin saja. Kenapa? Karena yang nonton ini belum semuanya subscribe. Kalau semuanya udah subscribe, ini saya tidak batasi nanti ya. Ya. Jadi batasin aja. Jadi ini per harinya kita batasin. Kalau biasa kita udah pilih seperti ini udah di set sama Tokopedia ya. Mau dimurahin juga nggak bisa. Jadi kita tidak batasin. Batasi saja. Sudah seperti ini, iklan kita sudah bisa tayang. Tinggal kita klik iklankan. Tinggal boom. Tayang. Ya. Nanti kalau kita cari bisa muncul di baris pertama ya, kalau memang biddingnya itu maksimal. Oke. Nah ini tadi kita udah coba ya, tapi sebenarnya dari Tokopedia itu ada dua cara ngiklan, ada yang manual, ada yang otomatis. Nah tadi kita sudah tunjukkan cara manual, tapi sebenarnya buat teman-teman yang nggak mau pusing ya, soalnya kerjanya banyak, maunya terima beres aja, ada cara iklan otomatis dari Tokopedia. Tinggal pilih logo yang ada biru-biru ini, namanya beriklan praktis. Kalau kita klik, ini ada namanya iklan otomatis. Ya keuntungannya produk dipilih secara rutin oleh Top Ads. Jadi produknya nanti yang pilih Tokopedia. Kata kunci dan biaya iklan diatur secara rutin oleh Top Ads. Jadi kata kunci yang dipilih, biaya iklan juga yang ngatur Tokopedia. Kita cukup memasukkan anggaran harian saja ya. Anggaran hariannya mau dari yang paling kecil ini adalah anggaran rata-rata dikasih tahu nih kompetitor berapa ya di sini. Anggarannya bisa ya, mau anggaran 5.000 nggak boleh ya, paling minim sekarang 25.000 guys ya per hari ya untuk toko ini, tapi mungkin toko lain beda ya. Dan di Top Ads akan secara otomatis memaksimalkan penjualanmu, misalnya 25.000 ini dibilang akan 100 kali klik, jadi kurang lebih kita akan membawa traffic 100 pengunjung ke dalam toko ini, atau kalau dibagi kurang lebih 250 perak per pengunjung. Apakah itu murah? Ya, ini sebenarnya dibandingkan dengan iklan Facebook ya, iklan Instagram, biaya per headnya itu jauh lebih murah, dan memang traffic yang dibawa biasa lebih berkualitas karena orang kalau nyari di Tokopedia ini udah siap sekali mereka untuk beli ya, udah punya account OVO-nya, udah bisa transfer, udah nyaman belanja di Tokopedia. Tinggal cari, kalau produk kita di atas dia suka ya, dalam 3 detik dia suka, jatuh cinta produk kita, akhirnya dia langsung check out, beli ya. Jadi traffic yang di bawah sudah oke,
Tapi apakah ya teman-teman di sini lebih suka cara iklan otomatis atau manual? Ya, ini mungkin pertanyaan yang lebih seru ya. Dan kita akan nunggu di kolom komentar apakah teman-teman lebih sukanya kalau iklannya otomatis atau manual. Boleh di-share pengalamannya, mungkin di-share tips dan triknya ya supaya nggak boncos seperti apa ya. Dan ini mungkin seperti gaya menyetir, ada yang suka menyetir dengan otomatis, ada yang manual. Kenapa? Kalau otomatis ini enak ya, tinggal gas, tinggal kita kasih bahan bakarnya bensin aja ya, seberapa banyak, tinggal gas langsung digeber ya. Tapi kalau manual bilang, oh enggak, bisa lebih irit kalau manual ya. Saya bisa ngatur kecepatannya, terus iritannya kayak gimana, gayanya bisa atur. Makanya saya lebih suka manual. Kenapa? Karena real man use pedals katanya. Jadi manual lebih sukanya. Nah, Om Woodtalkers ini lebih suka tipe manual atau otomatis ya? Boleh komen di bawah, share ya, kasih jempol kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini. Dan memang kalau ada pertanyaan-pertanyaan di bawah ya, nanti kita akan bahas di Q&A live selanjutnya. Sampai jumpa di konten kita berikutnya. Bye.